Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa. Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update untuk Anda. Yang pertama ada MNC Land dengan kode saham KPIG yang akan fokus pada pembangunan Lido Music and Art Center. Kemudian PT Timah dengan kode saham TINS yang berhasil menekan rugi bersih hingga 44% di tahun 2020 menjadi 340 miliar rupiah. Adapun emiten batubara Sinarmas yakni Golden Energy dengan kode saham GEMS yang mencatat kenaikan laba 43,6% di sepanjang tahun 2020 lalu. Ya, kita akan cermati secara fundamental dari PT MNC Land Tbk dengan kode saham KEPIK yang akan fokus pada pembangunan Lido Music and Art Center di mana pada kinerja Jumat lalu mengalami tekanan sekitar 0,8% di level 123. Sementara dalam 6 bulan terakhir masih bergerak positif 17% dengan PE ratio 40 kali dan market cap mencapai 10 triliun rupiah. Baik, kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Islah Bimo Prakoso. Ya, Mas Bimo, ini sudah disampaikan beberapa emiten update begitu. Kita akan fokus kepada KEPIK dulu nih yang akan membangun salah satu kawasan industri, kawasan juga kita tahu entertain yang sangat luar biasa berkembangnya untuk beberapa waktu ke depan. Analisis Anda bagaimana? Ya, jadi buat KPIG di sini kita lihat memang buat jangka waktu yang lebih panjang ya. Kalau kita lihat mata mereka punya Lido, itu kan lahannya sangat signifikan sampai 1.400 hektar. Ini bisa menjadi menunjang bisnis buat ke depannya. Oke. Dan kalau kita bicara jangka panjang, itu memang kita lihat positif. Pertama dari infrastruktur, ini kan Lido ini bakal disupport oleh jalan tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Karena kan memang kalau kita lihat sekarang, ini kayaknya jauh banget Lido nih. Udah dari Bogor masih ke bawah lagi. Tapi buat jangka panjang, kalau kita lihat ekspektasi jalan tol dan infrastruktur, ini positif ya. Itu kalau kita lihat jangka panjang. Nah, karena ini kita berbicara dengan investasi yang sampai ke jangka panjang, sebetulnya perlu menjadi kita punya perhatian itu jangka pendek. Ini bisa nggak sih pembangunannya ini disustain? Ini kita bisa jawab pertanyaannya dengan melihat kita KPIG punya neraca. Dan kalau kita lihat KPIG punya neraca, kalau kita bandingkan mereka asetnya berapa dan total hutangnya itu berapa, itu sebetulnya masih memadai untuk bisnis ini terus berjalan. Dan kalau kita lihat dari secara bisnis, sebetulnya KPIG ini kan kalau properti itu ada sebutan yang namanya recurring income, yaitu pendapatan yang berulang. Recurring income-nya KPIG sebetulnya yang paling ke-hit itu adalah yang di bagian hotel, resort, and golf. Itu obvious karena entertainment di sini benar-benar ada perubahan pola hidup dari masyarakat. Namun yang masih bisa diharapkan itu adalah 50% at least dari dia punya pendapatan itu adalah property management dan perkantoran. Di mana property management dan perkantoran itu lebih menawarkan recurring income yang stabil karena biasanya kan sudah based on kontrak yang kontraknya itu sudah dalam beberapa periode tersendiri. Jadi di sini yang kita lebih harapkan ke mereka punya bisnis performance. Namun yang perlu jadi perhatian adalah dalam jangka waktu yang pendek, ini ada possibility bahwa KPIG membutuhkan hutang lagi, penerbitan hutang baru, karena kalau kita melihat dari posisi kasnya, ini masih cukup tertekan dari kasnya. Makanya di sini kita lihat dalam jangka waktu pendek, ada potensi ya at least butuh penerbitan hutang baru. Namun kita harus cermati apakah penerbitan hutang baru ini akan menjadi beban ke depannya. Kalau kita lihat neraca secara overall itu sebetulnya kita lihat tidak menjadikan ini beban yang signifikan. Karena satu dari porsi hutangnya pun juga proporsinya masih sehat. Makanya buat KPIG juga kita sebetulnya dengan adanya Lido dan menimbang mereka punya neraca overall kita sih ngelihatnya positif. Dan secara valuasi terakhir, properti itu memang lebih tepat kalau kita valuasi juga ke PB. Kalau PE memang itu PE-nya sudah sangat tinggi, namun kalau kita lihat dari price to book value itu sebetulnya masih di bawah 1, bahkan kayaknya masih di bawah 0,6 nih. Padahal kalau kita lihat properti lain udah banyak yang lewat di 0,7. Jadi secara valuasi ini masih menarik buat KPIG untuk kita. Lantas rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk KPIG sendiri pada saat perdagangan hari ini karena sedang dalam posisi mengalami penguatan juga untuk KPIG. Jadi KPIG juga di sini kita dengan harganya yang sekarang ada di sekitar 120, ini juga kita masih positif. Ini kalau kita lihat dari technical seharusnya KPIG ini masih bisa ngetes dia punya ke resist at least sampai ke 100
131, 132. Di sini kalau udah bisa tembus, ya kita lihatnya cukup sehat. Hanya kalau jangka panjang yang perlu diperhatikan KPIG, memang jangka panjangnya to be honest panjang banget, at least 3 sampai 4 tahun untuk melihat proses di Lido ini seperti apa. Dan ditambah dengan ekspektasi, ini asumsi kita bahwa pandemi ini di 2022 ini udah kembali normal, kita udah terbebas dari pandemi, ini seharusnya bisa menjadi recovery yang sangat positif buat mereka punya bisnis entertainment. Baik, Mas Bimo, demikian rekomendasinya ada peluang ke 131 sampai dengan 132, sementara untuk investasi jangka panjangnya perlu dicermati untuk perkembangan dari Lido sendiri begitu ya. Bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk menyikapi perdagangan hari ini? Indeks harga saham gabungan masih mencoba bertahan ini di zona positif. Adakah beberapa saham yang Anda lihat ini peluangnya masih bisa memberikan cuan bagi investor maupun traders? Oke, jadi kalau kita lihat dari saham itu kita lihat ada 3 yang potensi dengan kita ngelihat hal yang terbaru. Pertama SNGR itu baru rilis laporan keuangan beberapa minggu lalu. Kedua juga Waskita dan PTPP ini dari mereka punya divestasi. Pertama kita lihat dari SNGR dulu. Ini SNGR kalau kita lihat fundamental kita masih positif. Rekomendasi kita buy, target harga kita 14.600. Jadi buat SNGR ini didorong oleh penjualan properti yang berpotensi untuk meningkat di tahun 2021. Bahkan di tahun 2020 itu sebetulnya marketing sales dari beberapa emiten properti di atas estimasi. Pertama kayak Ciputra, terus juga Alam Sutra, Sumarekon, itu di atas mereka punya target revisi. Bahkan BSDE itu juga masih positif, marketing salesnya tanpa revisi achieve 90%. Ditambah 2021, ini ada 2 insentif fiskal dan moneter. Fiskalnya itu keringanan PPN, terus moneternya itu kelonggaran dari LTV, yang dimana positif buat properti. Positif buat properti, otomatis positif juga buat semen, karena penjualan semen 75%-nya di Indonesia itu mostly adalah untuk pembangunan yang berskala kecil seperti sektor perumahan dan properti residensial. Makanya di sini kita juga positif buat SNGR. Hari ini sedang turun sekitar 0,22% di 11.400. Apakah itu menjadi posisi untuk kita mengambil entry levelnya kah atau menunggu support saja di bawah? Kita lihat ambil untuk entry level karena apa? Dalam jangka waktu pendek ya. At least first quarter 2021 itu memang buat industri semen masih ada tekanan karena musim hujan. Jadi industri semen itu memang terganggu oleh cuaca, rantai produksinya. Makanya di sini ada tekanan dulu dalam jangka pendek. Tapi buat jangka panjang itu sebetulnya kita lihat masih menarik seperti yang tadi, faktor eksternal didorong oleh insentif pemerintah. Dan terus juga kita jangan lupa insentif pemerintah yang diberikan dari sisi keringanan pajak. Pajaknya itu kan yang awalnya pajak korporasi 25%, ini kan diturunkan menjadi 22% dan 20% untuk beberapa tahun ke depan. Ditambah ada lagi peraturan dari Dirjen Pajak, kalau perusahaan itu listing 40% at least ke Bursa Efek Indonesia, itu bisa dapat tambahan keringanan pajak 3%, dan SNGR ini memenuhi syarat. Makanya buat net income itu SNGR malah positif. Oke, Dida. Current price boleh saja kita trading dengan pelemahan yang terjadi, peluang sampai dengan 14.600. Kemudian ada Waskita Karya juga Anda rekomendasikan. Hari ini juga naik sekitar 0,71% di level 1.425. Current price boleh kita hajar kanan begitu atau bagaimana? Ya, buat Waskita juga kita di sini nggak apa kalau kita untuk melihat harga yang sekarang, karena secara fundamental juga kita masih rekomendasi buy. Ini at least di ending 2021 sampai ke 1.700. Ini didorong oleh mereka punya divestasi. Udah ada 2 jalan tol yang akan divestasikan. Ini udah taken agreement dalam skema CSPA, Conditional Sales Purchase Agreement. Berarti ini kan yang buat 2 ruas jalan tol. Ini dan kita lihat dari penjualannya cukup positif dari mereka punya TB-nya. Pertama yang Semarang Batang, itu kan 20% dijual, ini TB-nya dapat 2 kali. Dan yang paling positif itu sebetulnya Kuala Namu, itu dijual ke Kings ya. Ke Kings, dan itu dijual dengan TB, itu sampai 2,5 kali. Dan ini juga kita ngelihatnya wajar, karena itu adalah ruas tol yang memang volumenya ada potensi buat tinggi karena terintegrasi juga dengan bandara. Jadi ini adalah ruas tol yang memang favorit, makanya PB-nya 2,5 kali. Ini positif buat Waskita, dan juga PTPP juga sedikit-sedikit ada porsi 15%, dia divestasi juga. Jadi ini positif buat keduanya, Waskita dan PTPP juga. PTPP kita buy, targetnya kita 2.000.
Sampai dengan 2000. Oke, berarti untuk level-level saat ini masih boleh ya masuk di Waskita Karya, kemudian PTPP yang hari ini naik 1,6% lebih tinggi PTPP. Sejujurnya kita memang melihat masih ada potensi dan secara valuasi pun masih menarik. Jadi kalau kita tarik 5 tahun ke belakang, rata-rata mereka punya price to book value sampai 5 tahun ke belakang itu sebetulnya masih di bawah mereka punya rata-rata. Oke. Jadi karena di bawah rata-rata 5 tahun sebetulnya ada potensi ini masih terdiskon harganya. Baik, itu dia beberapa rekomendasi yang diberikan untuk masyarakat investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Ada SMGR peluang ke 14.600, current price masih boleh. Demikian juga dengan Waskita Karya, PTPP, adapun Waskita Karya peluangnya 1.700, PTPP sampai dengan level 2.000. Tapi kalau kita cermati lebih kepada untuk trading jangka pendek atau menengah panjang, full year saja yang Anda rekomendasikan untuk ketiga emiten tadi. Nah, kalau buat ketiga emiten tadi sayangnya buat dalam jangka pendek kalau memang kita prefer yang jangka pendek itu sebetulnya masih beresiko karena apa? Tadi kan semen udah dijelaskan tentang cuaca. Nah, dari construction itu yang perlu diperhatikan tipikal kontrak barunya itu memang first quarter, second quarter itu lemah dan itu memang adalah hal yang wajar karena biasanya kontrak baru itu mulai positif quarter 3, quarter 4. Karena quarter 1 dan 2 itu biasanya masih dalam tahap perencanaan. Dan kalaupun mereka dapat kontrak baru, itu adalah hasil kontrak-kontrak yang memang di kuarter 4 itu nggak sempat diselesaikan. Jadi akhirnya diselesaikan di awal tahun. Ini makanya buat awal-awal tahun itu sebetulnya kontraktor ya harap sabar. Oke, baik itu dia. Harap bersabar karena kondisi juga begitu memang kontrak-kontrak baru di awal-awal tahun memang masih proses begitu ya. Baik, demikian informasi yang menarik dari Mas Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah equity research analyst dari Panin Sekuritas. Mas Bimo, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisis yang diberikan. Semoga bermanfaat tentunya bagi investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas. Oke, terima kasih Mas Pras, stay healthy. Ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda yang satu ini.